Nah, sekarang kalau tadi kita membahas tentang energi kekekalan atau hukum kekekalan energi itu dengan energi mekanik, sekarang yang kedua itu hukum kekekalan energi juga dapat diterapkan dalam momentum. Apa itu momentum? Momentum itu ini. Ini ada sebuah balok, misalkan, ya, bergerak dengan kecepatan v, ini tembok nih, menuju tembok. Artinya, berarti dia otomatis akan numbuk, akan nabrak istilahnya kan, dengan kecepatan v. Nah, momentum itu adalah besar gaya tumbuk benda. Artinya, berapa daya atau kekuatan sebuah benda bermasa M dengan kecepatan V akan menebruk sebuah benda. Otomatis nanti juga dia akan mantul lagi kan, kalau udah numbuk itu akan mantul lagi dengan kecepatan V aksen. V aksen itu artinya apa ya? Artinya kecepatan setelah dia tumbukan. V itu kecepatan awal, catat ya. Dan V aksen itu adalah kecepatan setelah dia tumbukan. Nah, rumus dari momentum adalah massa dikali kecepatan. Jadi, semakin besar massanya dan semakin besar kecepatannya, maka momentumnya dari sebuah benda itu akan lebih besar. Sekarang bayangkan, tronton dengan massa 2 ton menabrak mobil. Kalau tronton itu bergerak 20 meter per sekon, menabrak warung misalkan. Dibandingkan dengan mobil minibus atau mobil sedan dengan massa 200 kg dengan kecepatan yang sama menabrak sebuah warung. Apakah warung itu akan hancur pakai mobil sedan atau pakai truk? Nah, itu yang dinamakan dengan momentum. Jadi momentum itu artinya kecepatan benda dikali massa dikali momentum. Astagfirullahaladzim. Momentum itu sama dengan massa benda dikali kecepatan sebuah benda. Jadi semakin besar kecepatannya dan semakin besar massanya, maka momentumnya juga kan semakin besar. Nah, ada juga untuk yang satu benda ini, hukum kekekalan energinya itu bisa kita ambil ini. P1 sama dengan P2. Artinya, P1 itu momentum dia setelah tumbukan, sebelum tumbukan, dan P2 itu momentum setelah dia tumbukan. Jadi artinya P1 itu ketika dia nubruk, ketika dia menuju tembok, dan P2 itu ketika dia menjauhi tembok. Kayak gitu. Ini boleh diganti jadi V aja atau V1, terus V aksennya juga boleh diganti jadi V2. Gitu. Bebas itu penamaannya. Nah, hukum kekekalan energi untuk satu benda, ini untuk satu benda ya, kan ini bendanya cuma satu kan, ini bukan dua bendanya, jadi ini dari sini asalnya terus ke sini gitu. Nah, untuk satu benda itu sama dengan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, itu untuk satu benda. Nah, gimana kalau dua benda? Dua benda itu sketsanya seperti ini. Ini sketsa satu, reka ulang adegan. M1, jadi ada sebuah benda dengan massa M1, kecepatan V1. Terus ada sebuah benda dengan M2, kecepatan V2. Nah, mereka bertumbukan nih di sketsa 2, mereka bertumbukan. Nah, kita bisa menghitung momentumnya atau hukum kekekalan energinya, kan otomatis ketika mereka udah tumbukan, otomatis mereka akan balik lagi ke semula kan. Kalau nanti di kelas 2 lebih dicari lagi tentang tumbukan, tapi ini pasti dibahas sekilas, jadi pasti masuk soal UAS. Nah, setelah mereka tumbukan, pasti mereka akan balik lagi dengan kita asumsikan bahwa M1 dan M2 ini elastis gitu. Kalau ditumbukan teh nggak akan berubah masanya, jadi tetap kuat gitu. Paham nggak? Nah, V2-nya, jadi M2-nya itu kan asalnya bergerak dengan V2, terus M1-nya itu bergerak dengan V1. Nah, otomatis nanti akan ada V2 aksen, artinya kecepatan benda setelah tumbukan, dan ada V1 aksen, artinya kecepatan setelah tumbukan benda 1 dan benda 2. Nah, hukum kekekalan energi untuk dua benda itu adalah sama dengan ini. Dua benda itu sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen
plus M2 kali V2 aksen. Nah, ini contoh hukum kekekalan energi untuk momentum. Artinya, hukum kekekalan energi itu banyak diterapkan. Nanti juga bisa dalam bentuk suhu, dalam bentuk tumbukan, ini momentum tumbukan itu, dan dalam bentuk energi mekanik yang seperti part 1 telah dijelaskan. Seperti itu. Part 3 nanti Mas akan membahas tentang contoh soalnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.